Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Teja Sumantri. Pada kesempatan video kali ini ingin memberikan tutorial tentang cara publish aplikasi di Google Play Store. Dan tutorial ini khusus untuk para pemula ya, termasuk saya sendiri yang baru bergelut di dunia per-developeran. Waduh, ini ceritanya ya, kita menjadi seorang GoDev atau Google Developer. Itu orang yang memproduksi atau membuat aplikasi tertentu yang nantinya diupload di Play Store. Tahap awal yang harus kita lakukan adalah tentu kita menyiapkan beberapa perangkat atau senjata yang akan kita gunakan supaya aplikasi kita sukses dan bisa publish di Play Store. Apa saja yang harus kita lakukan? Tetap bersama saya, bersama video ini, jangan di skip, jangan dilewat, dan jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel Erwin Teja Sumantri, like videonya, berikan komentar, kritik, saran, dan lain-lain. Oke teman-teman, yang pertama harus kita lakukan yaitu tentu kita harus memiliki akun Google Developer dulu ya. Dan saya anggap ini teman-teman sudah memilikinya. Bagi yang belum, silakan untuk mendaftar untuk membuat akun di Google Play Console. Nah, seperti ini ya. Nanti silakan teman-teman untuk membuat sendiri. Kalau saya kebetulan kan sudah ada akunnya, jadi tinggal upload aplikasi saja. Dan sebelum mengupload aplikasi, tentunya selain memiliki akun Google Developer, kita juga harus menyiapkan beberapa bahan terlebih dahulu. Yang pertama ya, bahan yang harus kita siapkan tentu saja adalah seperti ini. Misalnya saya sudah menyiapkan aplikasi yang sudah saya buat dalam bentuk AAB, dan aplikasi ini saya buat di appcreator24.com. Jadi kita bisa membuat aplikasi secara gratis di sini, tidak mengeluarkan biaya spesial pun. Namun tentu saja ini pembuatannya dilakukan secara online ya teman-teman. Silakan buat teman-teman yang mau belajar atau mau membuat aplikasi, silakan bisa membuat akun di appcreator24. Nah, ini contohnya ya, saya sudah berhasil membuat sebuah aplikasi yang namanya yaitu aplikasi komik pendidikan. Kemudian bahan yang kedua yang harus kita siapkan adalah deskripsi aplikasi yang nantinya harus kita cantumkan pada saat upload aplikasi. Deskripsi ini merupakan keterangan atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada calon user yang nantinya akan menginstal aplikasi kita. Kita berikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sedetil mungkin, namun juga tidak bertele-tele ya. Singkat, jelas, dan padat. Misalnya seperti ini. Komik pendidikan adalah aplikasi gratis untuk membaca komik tema pendidikan secara online. Komik ini memiliki 3 seri khusus, yaitu dan seterusnya. Dan kemudian kita juga menyampaikan kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi yang kita buat. Contohnya misalnya seperti ini ya, gratis, ringan, dan mudah dijalankan di HP Android, memiliki cerita dan gambar yang menarik, dan seterusnya. Karena kebetulan kan aplikasinya ini komik ya, meningkatkan kemampuan literasi dan seterusnya. Kemudian juga ada semacam request atau himbauan ya. Jadi apabila Anda suka dengan aplikasi ini, berikan ulasan yang positif kepada kami. Nah, untuk deskripsi ini tidak boleh
sifatnya berlebihan, apalagi meminta kepada user untuk memberikan bintang 5. Jadi itu sangat dilarang ya, sesuai dengan kebijakan dari Google Developer atau Google Play Console. Jadi kita memberikan permintaan atau request yang wajar saja, berikan ulasan yang positif ya, begitu cukup ya. Nah, kemudian bahan yang ketiga yang harus kita siapkan yaitu privacy policy. Nah, privacy policy ini apa sih? Privacy policy ini adalah kebijakan privasi. Kalau kita lihat ini dari salah satu sumber yang dimaksud dengan privacy policy atau kebijakan privasi ini adalah diterjemahkan dari bahasa Inggris ya. Kebijakan privasi adalah pernyataan atau dokumen hukum yang mengungkapkan beberapa atau semua cara suatu pihak mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data pelanggan atau klien. Jadi di sini adalah sebuah pernyataan atau dokumen hukum. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Karena banyak sekali aplikasi yang di-upload padahal aplikasinya bagus tapi ditolak, bahkan dihapus oleh Google Play Console karena lupa atau tidak mencantumkan kebijakan privasi. Ya, ini pengalaman pribadi saya. Pertama kali saya mencoba mengupload aplikasi, ini aplikasi yang pertama, itu langsung ditolak mentah-mentah. Aplikasi yang sudah saya buat selama beberapa malam, ya kita capek-capek begadang ya, dengan harapan bisa publish, ternyata malah ditolak. Ternyata saya mengabaikan salah satu masalah ini. Jadi ini tidak saya cantumkan karena awalnya saya juga tidak mengerti ini apa nih kebijakan privasi. Jadi saya informasikan kepada teman-teman, ini harus kita buat ya. Cara membuatnya bagaimana? Nah, cara membuatnya kita bisa mencontoh privacy policy dari aplikasi yang lain yang ada di Play Store. Bisa kita copy paste ya, kemudian kita ganti atau rename aja namanya menjadi aplikasi kita. Karena pada dasarnya kebijakan privasi ini tidak terlalu jauh berbeda. Kebijakan privasi ini wajib kita masukkan ke halaman website yang kita miliki. Apabila teman-teman punya website sendiri dengan domain utama ya .com, .net, .id ya dan lain sebagainya, silakan masukkan privacy policy ini menjadi salah satu halaman pokok pada website teman-teman, karena nanti akan dimasukkan ke Google Play Console adalah berupa link, jadi bukan file notepad-nya. Namun apabila teman-teman tidak memiliki website, bisa mencantumkan kebijakan privacy ini setelah kita ketik ya, kita edit di notepad. Ini bisa kita masukkan ke menu general pada app Creator 24. Ini sudah ada fasilitasnya untuk membuat privacy policy sendiri. Nah, seperti ini ya. Minimal privacy policy ini ya bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau menerjemahkan ke bahasa yang lain ya bahasa Spanyol, bahasa Belanda, Jerman, ya Prancis dan lain-lain ya silakan. Tapi minimalnya bahasa Inggris. Nah, nanti kita akan mendapatkan link kebijakan privacy yang ini wajib ya, ini ya. Sekali lagi saya tekankan, ini wajib kita cantumkan di Play Store supaya aplikasi kita lolos sensor atau tidak ditolak. Nah, berikutnya yang harus kita siapkan sebelum proses publish aplikasi atau upload aplikasi yaitu screenshot aplikasi yang sudah kita buat. Contohnya misalnya kita ini membuat screenshot, dan screenshot ini yang harus diupload nanti di Play Store ya, yaitu sebanyak 8. Ini sebetulnya tidak wajib 8 ya, tapi idealnya 8. Teman-teman boleh 3 atau 4 juga boleh. Ini contohnya seperti ini. Ini kita screenshot aja aplikasi kita ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tampilan screenshotnya ada yang potret atau berdiri, kemudian juga ada yang berbaring atau landscape. Kemudian yang wajib kita buat adalah gambar fitur atau gambar utama. Nah, ini gambar utama yang fungsinya nanti untuk mempromosikan aplikasi kita di Play Store. Ini kita buat dalam ukuran 1024 pixel kali 500. Ini bebas, silahkan gambarnya bebas, yang penting bisa menarik perhatian. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu kita menyiapkan icon atau logo dengan ukuran 512 pixel kali 512 pixel. Dan ke semua logo, gambar fitur, kemudian juga screenshot ini boleh dalam bentuk JPEG, ya boleh juga dalam bentuk PNG. Ini contoh logo atau icon yang sudah saya siapkan. Nah, bagaimana teman-teman ya? Sudah bisa ada gambaran untuk bahan-bahan atau alat-alat amunisi yang harus kita siapkan sebelum proses penguploadan. Ya. Oke, berikutnya langsung kita buka saja link Google Play Console. Kita klik. Setelah Google Play Console terbuka, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengklik menu buat aplikasi yang berwarna biru. Tapi sebelum itu, ini contoh ya beberapa aplikasi yang sudah saya upload di Play Store. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ya, ada 8 aplikasi. Oh 7. Ada 7 aplikasi, karena aplikasi yang pertama seperti yang sudah saya curhatkan tadi, ini ditolak, bukan ditolak lagi, dihapus oleh Google ya. Padahal ini aplikasinya udah saya buat dengan sangat serius, yaitu Erwin TJTP. Ya tadi, perkiraan saya ini kenapa dihapus, karena tidak mencantumkan privacy policy atau kebijakan polisi. Sehingga untuk aplikasi yang kedua dan seterusnya, alhamdulillah ya setelah saya baca-baca ya kebijakan dari Google lebih mendetail, ya saya bisa sedikit mengerti lah supaya bisa lebih teliti dan juga hati-hati. Nah ini aplikasi yang sudah saya upload sedikit ya, karena baru pemula lah. Oke, langsung saja kita klik menu buat aplikasi. Langkah awal yang pertama adalah tentu saja kita memasukkan nama aplikasi yang akan kita upload. Ini kita ketik saja nama aplikasinya, nanti disesuaikan dengan nama aplikasi teman-teman sendiri ya. Komik pendidikan. Ini contoh aplikasi yang saya buat, komik pendidikan. Kemudian berikutnya ini ada bahasa default atau bahasa utama Indonesia. Kemudian ada pilihan aplikasi atau game. Kalau yang mau dipublish adalah game, silakan pilih game. Apabila aplikasi, silakan pilih aplikasi. Yang dimaksud dengan aplikasi tentunya yaitu software atau program Android yang berupa tool ya, tool atau alat-alat tertentu untuk melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu dan lain-lain. Berbeda dengan game ya konsepnya. Kita pilih aplikasi. Kemudian, nah ini ya masalah pembayaran. Apakah gratis atau berbayar? Ini kita klik saja, terserah teman-teman kalau mau dijual ya berbayar. Kalau saya pilih gratis saja. Nah ini ada warning sebelum aplikasi dipublikasikan, Anda masih dapat mengedit ini. Setelah Anda
publikasikan aplikasi, Anda tidak dapat mengubah aplikasi gratis menjadi berbayar. Jadi ini harus betul-betul dibuat keputusan ya. Apakah memang mau gratis selamanya atau mau berbayar. Nah, kalau misalnya mau berbayar ya pilih berbayar. Kalau saya udah bulat keputusan saya, dia akan gratis saja. Kemudian pernyataan kebijakan program developer. Ini silakan nanti dibaca oleh teman-teman ya supaya ada gambaran. Mengkonfirmasi bahwa aplikasi memenuhi kebijakan program developer. Oke lah, kita pede saja ini bahwa aplikasi kita sudah mematuhi kebijakan. Ini wajib kita centang. Kemudian undang-undang ekspor Amerika Serikat. Nah, kita diwajibkan ini menerima hukum ekspor Amerika Serikat. Saya sendiri ini tidak terlalu mengerti, tapi ya kira-kira bahwa karena yang punya Google ini kan orang Amerika ya, jadi kita ya harus ikut kemauan mereka saja. Oke, kita checklist. Setelah itu, lalu klik buat aplikasi. Memuat konsol Google Play. Iya. Nah, ini langsung melakukan refresh otomatis. Dan aplikasi kita nanti akan muncul di atas seperti ini, tanpa logo ya teman-teman ya. Komik pendidikan. Nah, berikutnya kita diwajibkan untuk melakukan persiapan awal aplikasi, dan ini kita ikuti saja secara bertahap. Dan ada peringatan, kami memerlukan waktu peninjauan yang lebih lama dari biasanya. Kenapa? Karena setiap aplikasi yang dipublish itu tidak langsung bisa muncul ya, tidak bisa langsung nongol di Google Play Store begitu saja, tapi ini melakukan proses peninjauan dari tim Google. Karena jadwal kerja yang disesuaikan saat ini, Anda mungkin mengalami waktu peninjauan aplikasi yang lebih lama dari biasanya. Oke, ini abaikan saja. Kita masuk ke penyiapan awal yang pertama. Langkah pertama, lihat tugas. Berikan beberapa informasi tentang aplikasi Anda dan siapkan listingan Play Store Anda. Lihat tugas, klik. Nah, apabila bentuknya masih berupa lingkaran seperti ini, belum ada tercoret atau terchecklist, berarti ini belum kita lakukan. Untuk tahap awal yang harus dilakukan adalah klik akses aplikasi, kemudian nanti berikutnya ke iklan, kemudian kita wajib mengisi rating konten, target audiens, kemudian aplikasi berita. Nah, kira-kira ini ya, ini informasi yang harus kita beritahukan ke pihak Google mengenai aplikasi kita. Pertama, akses aplikasi, kita pilih. Ini hanya ada dua pilihan, semua fungsi tersedia tanpa akses khusus, atau semua atau beberapa fungsi dibatasi. Kita pilih semua fungsi tersedia tanpa akses khusus. Kita klik, kemudian kita simpan. Setelah muncul checklist hijau bahwa perubahan Anda telah disimpan, maka kita klik panah dashboard ke arah kiri. Maka akses aplikasi sudah terchecklist hijau. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua yaitu tentang iklan. Apakah aplikasi Anda berisi iklan? Baca kebijakan iklan untuk memastikan kepatuhan aplikasi Anda. Ya, aplikasi saya berisi iklan. Karena pada dasarnya orang yang mengupload atau developer yang mengupload aplikasi ke Google Play Store ini pasti berharap bahwa iklannya ini bisa muncul. Karena dari sinilah sebetulnya ya sumber pendapatan utama dari seorang developer atau pembuat aplikasi. Kemudian kita klik simpan. Ya, perubahan Anda telah disimpan, ini bisa kita lihat. Kita klik lagi dashboard.
Kemudian rating konten. Nah, ini sangat penting sekali rating konten ya. Wajib kita jawab. Rating konten ini adalah kita diberikan sejumlah kuis yang harus kita jawab, yang nanti akan menjadi pertimbangan pihak Google. Terima rating untuk aplikasi Anda dari otoritas rating resmi. Langsung saja mulai kuesioner. Nah, yang pertama, untuk mengisi rating konten kita akan diminta untuk masukkan alamat email. Alamat email ini nanti untuk menerima notifikasi ya. Menerima notifikasi bahwa aplikasi kita ditolak atau diterima, atau memenuhi kebijakan, melanggar kebijakan, harus direvisi dan lain-lain. Ini wajib kita isi. Oke, kita langsung masukkan email. Nah, seperti ini contohnya, saya masukkan email saya. Kemudian yang kedua, untuk menu rating konten ini yang harus kita pilih adalah kategori. Kategorinya ini tentang apa? Apakah referensi, berita atau pendidikan, apakah jaringan sosial, forum, blog, dan berbagai konten buatan pengguna. Silakan teman-teman nanti boleh dibaca dulu batasan-batasannya, penjelasannya supaya jelas ya. Kemudian juga ada apakah termasuk agregator konten, toko konsumen, atau layanan streaming, komersial, game, hiburan, utilitas, produktivitas, komunikasi, atau lainnya. Kalau saya pilih yang ini saja, referensi, berita, atau pendidikan. Klik berikutnya. Nah, disinilah kita mulai mengisi kuis. Yang pertama, kekerasan. Bolehkah aplikasi berisi materi kekerasan? Ini kita jawab tidak. Jangan satupun teman-teman menjawab ya. Untuk pengisian kuis atau survei ini, teman-teman harus betul-betul memperhatikan supaya tidak memilih ya. Karena kalau kita memilih ya, nanti aplikasi kita juga berakibat fatal, bisa ditolak atau dihapus. Jadi kita pilih semuanya tidak. Bolehkah aplikasi berisi materi seksual atau ketelanjangan dan lain-lain? Kita pilih tidak. Kemudian bahasa. Bolehkah aplikasi berisi bahasa yang berpotensi menyinggung? Tidak. Zat terlarang atau dibatasi? Tidak. Lain-lain? Tidak. Kemudian aplikasi membagikan lokasi fisik pengguna saat ini kepada pengguna lain? Tidak. Apakah aplikasi memungkinkan pengguna membeli konten digital? Tidak. Ini kita jawab tidak saja. Sampai semuanya terchecklist, selesai, 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 dan selesai. Setelah itu kita klik simpan. Oke, kuesioner disimpan. Kemudian berikutnya, nah ini langsung ada ringkasan rating konten. Kategori sudah, kemudian kuesioner sudah, kemudian ada ringkasan. Rating konten ini boleh dibaca-baca, silakan teman-teman ya. Peringkat semua usia, kemudian peringkat siapa saja, PG 3, semua usia, rating 3, rating 3. Oke, berikutnya kita klik kirim. Nah, selesai. Status IARC yaitu selesai. Ini boleh teman-teman cek lagi, tampilkan detail, boleh juga tidak. Alamat email erwintjtv@gmail.com. Kemudian rating Anda. Nah, ini rating yang tadi sudah kita lihat ya. Coba kita tampilkan detail. Nah, kategori, referensi, berita, pendidikan. Rating Anda di Brasil, ini peringkat untuk semua usia, di Amerika Utara siapa saja, di Eropa. Jadi ini ada beberapa negara yang memberikan semacam penilaian ya terhadap kuis yang kita berikan tadi. Setelah rating konten selesai, kita klik kembali menu konten aplikasi, kita klik ya.
Nah, mulailah kita masuk ke langkah-langkah yang lumayan mendebarkan, yaitu tentang kebijakan privasi atau privacy policy. Belum dimulai, tambahkan kebijakan privasi ke listingan toko Anda. Oke, kita klik saja. Mulai. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan URL kebijakan privacy. Jadi yang kita masukkan berupa link ya teman-teman, bukan file notepad yang saya buat tadi. File notepad itu hanyalah sebagai catatan atau penyimpanan yang nantinya isinya akan kita masukkan ke halaman website yang kita miliki atau kita masukkan di website pembuat aplikasinya. Pada bagian general ya, di sini ada tempat untuk mengupload atau mengetik privacy policy. Nah, ini kita copy paste saja web address kebijakan privasinya. Kemudian kita masukkan ke kotak ini. Oke, setelah tercantum, sudah kita entry-kan, sudah kita masukkan supaya tidak salah. Ini kita copy paste ya, jangan diketik. Berikutnya kita klik simpan. Perubahan Anda telah disimpan. Kita kembali ke konten aplikasi. Kemudian target audien dan konten belum dimulai. Anda harus memberitahu kami kelompok usia target aplikasi Anda dan informasi lainnya tentang konten aplikasi tersebut. Hal ini membantu memastikan bahwa aplikasi yang didesain untuk anak-anak terjamin aman dan sesuai. Oke, kita klik mulai. Ini termasuk langkah-langkah yang perlu menjadi sebuah keputusan yang berat, keputusan yang harus dipertimbangkan secara matang. Karena pengalaman saya kemarin ya, aplikasi saya yang terakhir diupload itu 2 kali ditolak oleh Google Play Store karena saya keliru untuk memilih target usia. Kemarin saya memilih target ini yaitu semua umur, sehingga aplikasi saya ditolak karena tidak sesuai, iklan yang tampil juga tidak cocok ya, tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak. Sehingga kemudian saya akali supaya bagaimana caranya supaya aplikasi yang terakhir kemarin diterima. Jadi saya rubah saja target usianya itu minimal 13 tahun. Nah, kita pilih saja 13 sampai 15, 16, 17, 18. Apabila teman-teman memilih aplikasi dengan target usia 13 tahun ke bawah atau menu yang ini nanti akan panjang ya, prosedurnya akan lebih rumit lagi. Karena kita akan diminta untuk melakukan survei dulu terhadap orang tua anak dan lain-lain. Kemudian juga apabila ada iklan yang kurang pas aja sedikit untuk anak-anak, ini juga nanti muncul notifikasi yang membuat aplikasi kita ditolak. Sehingga saya sarankan teman-teman memilih target audien 13 tahun ke atas, walaupun aplikasinya untuk anak-anak ya, tidak apa-apa. Ini strategi saja supaya aplikasi kita tidak ditolak. Oke, kita klik berikutnya. Keberadaan di store. Mungkinkah listingan toko Anda menarik minat anak-anak secara tidak sengaja? Nah, ini kita pilih ya. Karena ini kan tadi bukan untuk anak-anak ya, tapi kemungkinan ini dilihat anak-anak ya, kita jawab saja ya. Tidak mungkin tidak. Kalau kita milih tidak, nanti malah ya beresiko juga. Kalau ternyata dilihat anak-anak, nanti berbahaya untuk aplikasi kita ke depannya, walaupun sudah publish atau misalnya sudah diterima oleh Play Store, tapi lama-lama bisa dihapus atau di delete secara permanen.
Jadi kita pilih ya saja, ini menarik buat anak-anak. Nanti dibantu oleh Google ya, akan menunjukkan the not designed for children label may be shown next to your app on Google Play. Jadi ini nanti akan dibantu oleh pihak Google bahwa aplikasi kita bukan untuk anak-anak ya, sehingga muncul peringatan semacam ya harus ada bimbingan dari orang tua. Oke, kita klik berikutnya. Kemudian simpan. Perubahan telah disimpan, kita kembali ke konten aplikasi. Aplikasi berita belum dimulai. Beritahu kami aplikasi Anda merupakan aplikasi berita. Ini kita klik mulai. Kemudian sebaiknya kita jawab saja tidak. Karena ini aplikasi bukan aplikasi berita ya, tapi aplikasi yang lain ya, informasi yang lain, yaitu aplikasi komik pendidikan. Kita pilih tidak. Kalau kita memilih berita, nanti urusannya juga menjadi lebih panjang. Ada hal-hal lain yang harus kita siapkan untuk memuat aplikasi berita. Kita pilih tidak. Klik simpan. Kemudian kita kembali ke konten aplikasi. Nah, ini selesai. Selesai ya, kebijakan privasi selesai. Kemudian juga iklan selesai. Aplikasi kita berisi iklan. Kemudian akses aplikasi terkirim, rating konten terkirim, target terkirim, berita terkirim. Nah, untuk konten aplikasi, menu konten aplikasi semuanya harus sudah terchecklist hijau. Berikutnya kita klik menu semua aplikasi. Dan aplikasi kita di sini sudah berstatus jadi sebagai draft. Artinya draft ini sudah 25% ya untuk dipublikasikan. Oke, kita klik panah lihat aplikasi. Penyiapan awal, langkah pertama ini semuanya sudah terchecklist sempurna, menetapkan kebijakan, akses, iklan, rating konten, target dan lain-lain sudah ya, ini sudah selesai. Kemudian mengelola bagaimana aplikasi Anda diatur dan ditampilkan. Oke, kita pilih kategori aplikasi dan berikan detail kontak. Kategori aplikasi atau game aplikasi. Oke, kategori. Nah, kita diwajibkan ini ya, wajib memilih kategori aplikasi yang akan kita upload. Oke, kita pilih belanja bukan, berita majalah bukan, bisnis bukan, cuaca bukan. Kita cari kategori yang paling sesuai dengan aplikasi yang teman-teman buat. Ya, ketemu aplikasi pendidikan. Ini cocok sekali karena judulnya aja komik pendidikan, maka kita pilih pendidikan. Kemudian kelola tag. Kita diminta untuk mengelola tag, masukkan kata kunci. Ini bisa kita cari di sini ya. Kita ketik saja kata kuncinya. Pendidikan ini tidak bisa dimasukkan secara manual ya teman-teman, tapi kita diwajibkan memilih. Nah, ini pendidikan ada. Oke. Pendidikan. Kemudian ada pendidikan usia dini, tidak. Pendidikan bahasa, oke ada. Iya, karena ini kan komik, jadi ada pendidikan bahasa juga. Pendidikan primer, oke. Pendidikan primer bisa. Kemudian juga sains, ya kita pilih saja. Kecuali PAUD. Tag ini fungsinya nanti untuk memudahkan para user untuk melacak aplikasi yang kita buat. Oke, kita terapkan. Berikutnya kita diminta untuk memasukkan detail kontak listingan Play Store. Informasi ini akan ditampilkan kepada pengguna di Google Play. Ya,
Kita masukkan alamat email kita. Email inilah yang nanti akan digunakan oleh para user atau pelanggan yang menginstal aplikasi kita untuk berkomunikasi dengan kita sebagai seorang developer. Ini kita masukkan alamat email yang aktif. Kemudian nomor telepon. Ini nomor telepon sebetulnya tidak wajib ya. Yang wajib itu yang ada tanda bintangnya. Ini nomor telepon tidak wajib. Situs web ini tidak wajib. Namun ini sangat penting, teman-teman. Karena dari sinilah nanti pihak Google maupun pengiklan, sponsor dan lain-lain itu akan melacak keberadaan kita sebagai seorang developer. Apakah kita developer serius atau developer asal-asalan? Kalau developer serius, dia pasti memiliki website resmi atau official website. Oke, kita masukkan. Ini contohnya akan saya masukkan website yang saya miliki. Situs web https://www.erwintj.my.id. Pemasaran eksternal. Iklankan aplikasi saya di luar Google Play. Oke, ini kita terima saja. Ini nanti pihak Play Store akan membantu mempromosikan aplikasi kita, ya, jangan khawatir. Sehingga ini biarkan apa adanya. Oke, kita periksa lagi. Kita scroll ke atas. Untuk aplikasi udah kita pilih ya kategorinya. Kemudian juga detail kontak listingan Play Store udah kita isi dari mulai email, kemudian nomor telepon, kemudian situs web ya. Berikutnya kita klik simpan. Oke, kita kembali lagi ke menu semua aplikasi. Kemudian kita klik lagi, lihat aplikasi. Langkah pertama ini semuanya udah selesai. Kemudian pengelolaan aplikasi sudah. Kemudian oh ya, ini ada lagi satu tugas. Siapkan listingan Play Store. Kita klik. Nah, disinilah kita akan masukkan detail ataupun keterangan, informasi, deskripsi, aplikasi, dan lain-lain, termasuk mengupload logo, gambar fitur, dan juga screenshot aplikasi kita. Pertama yang wajib diisi, dan ini otomatis terisi, yaitu komik pendidikan. Kemudian deskripsi singkat. Ini kita isi jangan terlalu panjang ya teman-teman, singkat saja. Misalnya baca komik online gratis tema pendidikan. Nah, barulah kita wajib mengisi deskripsi lengkap. Deskripsi lengkap ini dari mana? Teman-teman bisa langsung mengetik di kotak ini, bisa juga copy paste dari yang sudah kita buat sebelumnya di Notepad. Ini kan kalau saya kan sudah bikin, sudah saya siapkan ini deskripsinya. Jadi ini tinggal kopas saja. Oke, kita kopas. Kemudian kita masukkan, tempel, paste di sini. Iya. Iya, berhasil teman-teman. Ini deskripsi lengkapnya sudah ada.
Komik pendidikan adalah aplikasi gratis untuk membaca komik tema pendidikan secara online dan lain-lain. Nah, berhasil teman-teman. Berikutnya yaitu grafis. Kita diwajibkan untuk mengupload icon aplikasi. Untuk icon aplikasi atau logo aplikasi ini, ukurannya sudah ditentukan JPEG atau PNG 32 bit, 512 kali 512 pixel hingga 1 MB. Jadi maksimal 1 MB, tidak boleh lebih teman-teman. Kita klik saja upload. Kita masukkan logo. Nah, ini logonya sudah saya siapkan dalam ukuran 512 kali 512. Dan biasanya secara otomatis bagaimanapun bentuk logonya, maka secara otomatis Play Store akan membuat logo kita menjadi melengkung seperti ini. Jadi bentuknya tidak lagi kotak seperti aslinya. Ini otomatis teman-teman. Sehingga dalam membuat logo ini usahakan tulisannya harus benar-benar berada simetris di tengah. Jangan sampai ada tulisan penting tapi ditaruh di terlalu sudut, karena nanti akan terpotong seperti ini ya teman-teman ya. Berikutnya gambar fitur. Gambar fitur ini akan membantu mempromosikan aplikasi Anda pada tempat yang berbeda di Google Play. Jadi fungsi gambar fitur ini adalah sebagai media iklan atau promosi yang nanti dibantu oleh pihak Google. Dan ini harus dibuat semenarik mungkin sesuai dengan selera teman-teman. Ini juga sama, JPEG atau PNG 24 bit, tidak transparan. Ukuran wajibnya yaitu 1024 kali 500 pixel hingga 1 MB. Oke, kita upload. Oke, kita klik saja gambar fitur yang sudah kita siapkan. Kita tunggu hingga upload selesai. Iya, berhasil teman-teman. Gambar fitur kita sudah masuk seperti ini. Berikutnya adalah ada 3 lagi yang diminta, yaitu screenshot telepon, kemudian screenshot tablet 7 inci, dan yang terakhir screenshot tablet 10 inci. Karena aplikasi kita nanti akan dibuka dalam berbagai perangkat, bisa handphone, bisa juga tablet ya, sehingga tiap gambar ini seharusnya berbeda. Nah, tiap gambar ini ya, dan masing-masing ini punya ukuran. Tapi saya sudah mencoba untuk mengupload dalam satu ukuran, ini ternyata bisa diterima dan alhamdulillah sukses ya, tidak ada masalah. Jadi anggap saja ukurannya sama, baik telepon ataupun tablet dan lain-lain. Kita upload saja. Sudah saya siapkan 8, baik dalam bentuk portrait maupun yang landscape. Nah, ini screenshot inilah yang nanti akan akan tampil di Google Play Store. Yang pertama kali dilihat orang sebelum mendownload aplikasi kita adalah pasti melihat tampilan ini. Ini sudah berhasil kita upload teman-teman. Berikutnya kita diminta mengupload screenshot tablet 7 inci ya. Oke, tidak apa-apa, kita upload lagi yang tadi. Setelah berhasil, kita diminta untuk mengupload screenshot tablet 10 inci. Kita upload lagi gambar yang sama.
Nah, apabila teman-teman ingin membuat screenshot yang berbeda, ini juga silakan boleh. Tentu saja dengan ukuran yang tidak terlalu jauh ya antara HP dengan tablet. Ya, sudah berhasil teman-teman. Kemudian video. Nah, untuk video ini boleh dikosongkan dulu, kecuali teman-teman sudah mempromosikan aplikasi lebih dulu di channel YouTube. Silahkan tinggal dimasukkan saja link video YouTube tersebut di kotak ini. Apabila belum ada, kosongkan saja, tidak apa-apa. Oke, kita cek lagi. Kita scroll ke bagian atas. Kalau ada yang terlewat, mengenai listingan toko utama, detail aplikasi, nama aplikasi sudah, deskripsi singkat sudah, deskripsi lengkap sudah, oke. Kemudian grafis, ikon aplikasi juga sudah, gambar fitur sudah, screenshot telepon udah, tablet juga sudah, video kosong. Oke, kita simpan saja. Ya, perubahan Anda telah disimpan. Nah, sekarang kita bisa melihat pada sudut kanan atas, logo aplikasi kita ini sudah muncul, teman-teman. Namun ini belum selesai. Masih ada lagi beberapa langkah yang harus kita lakukan. Oke, kita klik lagi semua aplikasi. Kita cek kembali. Nah, ini udah masuk dan statusnya bagaimana? Statusnya tetap masih draft. Kita klik lagi pada lihat aplikasi. Kemudian di sini ada kotak masuk, membuat rencana terkait statistik utama berdasarkan jenis perangkat. Ini bisa kita lewat saja, tidak apa-apa. Kemudian langkah berikutnya yaitu merilis aplikasi Anda. Untuk proses rilis aplikasi ini ada beberapa tugas yang harus kita lakukan. Namun ini tidak wajib, teman-teman. Ini bisa teman-teman lewat saja seperti saya. Karena saya sendiri belum begitu paham atau mengerti tentang konsep menguji aplikasi Anda dengan sekelompok kecil penguji terpercaya. Ini kita lewat saja, tidak terlalu berpengaruh. Menguji aplikasi Anda dengan kelompok penguji yang lebih besar dan Anda kontrol, ini kita lewat juga. Kemudian membiarkan siapa saja login untuk menguji aplikasi Anda di Google Play, ini lewat saja. Menciptakan antusiasme untuk aplikasi Anda dengan pra pendaftaran, ini kita lewat saja. Nah, kita ambil saja yang langkah langsung loncat ke langkah yang terakhir, yaitu mempublikasikan aplikasi Anda di Google Play. Dan ternyata pada bagian atau langkah ini kita masih memiliki tugas, teman-teman. Oke, kita cek lagi apa sih tugasnya. Kita klik. Ternyata kita diminta ada beberapa langkah lagi, yaitu pertama memilih negara, kemudian membuat rilis baru dan meninjau dan meluncurkan rilis. Kita pilih negara dan wilayah terlebih dahulu. Di sini yang pertama akan kita lakukan adalah menambahkan negara wilayah yang kita izinkan untuk mendownload aplikasi kita, dan tentu saja harus kita pilih adalah semua negara ya. Walaupun aplikasi kita berbahasa Indonesia, ini tidak masalah. Semakin terpublikasikan aplikasi kita ke semua negara, ini berarti sudah sukses. Ini kita pilih saja semua negara yang berjumlah 151 negara atau wilayah. Oke, kita tambahkan negara wilayah. Tambahkan negara wilayah, aplikasi Anda akan tersedia di Google Play bagi pengguna dari 151 negara atau wilayah baru dan negara lainnya.
tambah. Iya, oke, tersedia di Afrika, tersedia Albania, tersedia Aljazair dan lain-lain. Berikutnya, langsung kita klik saja buat rilis baru. Kita sudah sampai ke tahap rilis sebelum aplikasi kita benar-benar akan kita publikasikan. Kita klik buat rilis baru. Nah, dalam proses pembuatan rilis produksi ini ada beberapa langkah lagi yang harus kita lakukan dan ini wajib, yaitu yang pertama, penandatanganan aplikasi oleh Google Play. Google Play melindungi kunci penandatanganan aplikasi Anda. Kita klik saja lanjutkan. Setelah penandatanganan selesai dan sudah ada checklist hijau, berikutnya kita upload aplikasi yang kita miliki. Kita pilih upload. Berikutnya silakan teman-teman cari di mana teman-teman menyimpan aplikasi, apakah di My Dokumen atau di Drive D, Drive E dan seterusnya. Kita pilih ini foldernya yang sudah saya siapkan, kita klik open. Kita tunggu hingga aplikasi ini benar-benar sudah terupload. Nah, oke teman-teman, aplikasi kita berhasil di-upload. Setelah aplikasi kita terupload, maka di sini nanti akan muncul keterangan dari mulai jenis file, versi, kemudian available, SDK target, tata letak layar, ABI dan fitur wajib. Di sini kita bisa lihat ya. Jenis file Android app bundle versi 3 dalam kurung 9.8. API level 16 plus, SDK target 29, tata letak layar 4, ABI 7 dan lain-lain. Kemudian detail rilis, nama rilis adalah 39.8. Kalau ini memang otomatis muncul dari aplikasi ini, App Creator. Kita lihat pada bagian name and icon ini sudah ada version name. Ini sebetulnya bisa kita rubah, cuman awalnya saya sudah malas ini untuk mengutak-ngatik nama versinya, biarkan apa adanya saja. Sebetulnya ini bisa kita rubah, misalnya versi 2000.1 atau versi 1.1, silakan terserah, bebas ya. Yang penting ini tentu saja berupa angka. Nama rilis 39.8. Kemudian catatan rilis. Catatan rilis salin dari rilis sebelumnya. Ini tidak wajib kita isi, biarkan saja, kecuali teman-teman ingin menambahkan catatan-catatan penting yang ingin disampaikan kepada user ya. Silakan boleh ditulis di sini. Oke, kita kosongkan saja. Kemudian berikutnya kita klik simpan. Kita cek lagi membuat rilis produksi dari mulai penyiapan, kemudian penandatanganan sudah selesai, kemudian proses upload selesai, detail sudah selesai, kemudian kita klik tinjau rilis. Membuat rilis produksi, ini ada beberapa notifikasi kuning. Notifikasi kuning ini silakan teman-teman perhatikan dengan serius, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap aplikasi kita. Namun untuk notifikasi kuning ini boleh teman-teman perbaiki dulu, juga boleh tidak ya. Kita lihat ini alasannya apa. Ini ada error, peringatan dan pesan. Ini tiap aplikasi yang saya upload pasti muncul peringatan seperti ini. Nah, ini peringatan ya. Satu pesan untuk kode versi 3. App bundle ini berisi kode natif dan Anda belum mengupload simbol debug. Sebaiknya Anda
upload file simbol agar error dan ANR Anda lebih mudah untuk dianalisis serta di debug. Ini saya tidak terlalu mengerti dengan notifikasi ini. Silahkan nanti teman-teman juga bisa melihat channel yang lain, channel-channel developer yang sudah berpengalaman, yang sudah handal untuk mengatasi persoalan seperti ini. Tapi dari pengalaman saya upload 7 aplikasi sebelumnya, notifikasi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap aplikasi kita ditolak atau tidaknya. Yang penting tidak ada muncul warning atau notifikasi berwarna merah. Kalau kuning ini masih bisa ditolerir oleh pihak Google Play Store. Oke teman-teman, bukan beberapa langkah tadi ya, tapi puluhan langkah sudah kita lakukan. Berikutnya kita akan mengeluarkan jurus terakhir. Setelah teman-teman yakin tidak ada yang terlewat, semuanya sudah diisi dari mulai survei, kemudian kebijakan privacy, penandatangan aplikasi, ya, target usia dan lain-lain sudah teman isi dan teman-teman sudah yakin, silakan klik mulai peluncuran ke produksi. Rilis ini akan tersedia untuk semua pengguna di Google Play di negara yang Anda pilih. Oke, klik luncurkan. Ini bahasa atau istilah yang digunakan oleh Google Play Console. Jadi langkah terakhir itu adalah kegiatan produksi, bukan lagi pembuatan rilis. Ya. Kita sudah masuk produksi. Dan berikutnya kita perhatikan untuk poin yang ini, aplikasi kita sedang ditinjau. Nah, ini artinya aplikasi kita sudah masuk ke tim Google Play Console, ke tim Google Developer, ke tim Google, dan sedang ditinjau. Berapa lama proses peninjauannya? Proses peninjauannya ini rata-rata 7 hari kerja. Jadi sekitar 1 minggu teman-teman ya. Apabila berhasil atau tidak berhasil, ditolak ataupun diterima, itu biasanya memakan waktu 7 hari kerja. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Selesai, beres. Kita tinggal menunggu saja nanti ada pemberitahuan atau notifikasi yang akan masuk ke email yang kita daftarkan. Oke teman-teman, bagaimana informasi yang saya sampaikan tadi? Apakah ada gambaran atau tambah bingung atau malah bikin pusing? Saya mohon maaf apabila informasi atau tutorial yang saya sampaikan ini bertele-tele, berbelit-belit. Namun tujuan saya hanya satu, yaitu ingin memberikan informasi ini secara detail dari langkah awal sampai akhir dan jangan sampai ada yang terlewat. Ini berdasarkan pengalaman saya ditolak aplikasi yang pertama, sehingga saya perlu menyampaikan informasi ini kepada teman-teman. Semoga tutorial yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe channel Erwin Tejo Sumantri, like videonya apabila kalian suka, share atau bagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.